Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Deliana Raswati dengan NIM 2311031196. Saya dari kelompok 5 Cut Nyadin. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi dan penyuluhan tentang penyebab dan pencegahan penyakit infeksi. Kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi menurut World Health Organization atau WHO merupakan suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Adapun tujuan utama dari kesehatan reproduksi yaitu untuk memberikan pelayanan kesehatan reproduksi kepada setiap individu dan pasangannya secara komprehensif, khususnya kepada remaja agar setiap individu mampu untuk menjalani proses reproduksinya secara sehat dan bertanggung jawab serta terbebas dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan. Termasuk juga di dalamnya ada pengakuan dan penghormatan atas hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Adapun faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi yaitu, berdasarkan pemetaan Kementerian Kesehatan RI, setidaknya ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi yaitu faktor demografis, ekonomi, budaya dan lingkungan, psikologis, dan biologis. Yang pertama yaitu faktor demografis ekonomi. Tingkat pendidikan dan kesejahteraan juga ikut mempengaruhi pemahaman terhadap perkembangan seksual serta proses reproduksi. Sementara itu, untuk faktor demografis di sini pun berdampak pada akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi. Yang kedua yaitu faktor budaya dan lingkungan. Kepercayaan, persepsi masyarakat, dan lokasi tempat tinggal dapat membawa dampak pada pengetahuan terhadap kesehatan reproduksi. Sebab masih banyak ada pandangan bahwa banyak anak, banyak rezeki di kalangan masyarakat Indonesia, namun tanpa disertai dengan adanya pengetahuan yang memadai tentang kesehatan reproduksi. Yang ketiga yaitu faktor psikologis. Nah, rendahnya rasa percaya diri dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan reproduksi. Selain itu, adanya juga kekerasan akibat yang akan mempengaruhi kesehatan reproduksi. Yang keempat yaitu faktor biologis. Dalam hal ini di mana faktor biologis ini seperti kecacatan akan organ reproduksi, gizi buruk, anemia, dan radang panggul. Faktor ini terutama berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi pada wanita. Organ reproduksi. Organ reproduksi merupakan organ seks dalam tubuh yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Organ reproduksi dibagi menjadi 2, yaitu organ reproduksi wanita dan organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi wanita terdiri dari sepasang indung telur atau ovarium, sepasang fimbria, sepasang saluran telur, rahim atau uterus, dan vagina. Sedangkan organ reproduksi pria yaitu organ reproduksi pria terdiri dari sepasang buah sakar, skrotum, saluran sperma, penis, dan lubang kencing. Nah, organ reproduksi merupakan hal yang sangat vital, maka perlu kita jaga kesehatannya. Pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi juga harus diberikan sejak awal, terutama pada masa remaja dan sebelum menikah. Kesehatan reproduksi ini patut kita perhatikan bukan hanya oleh perempuan saja, namun juga oleh para laki-laki. Nah, untuk menjaga kesehatan reproduksi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti memakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Selain itu, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Nah, bagi perempuan sesudah membuang air kecil, harus membersihkan alat kelaminnya sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju belakang agar yang bertujuan agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Sedangkan untuk laki-laki dianjurkan untuk dihitan atau disunat untuk mencegah terjadinya penularan terhadap penyakit menular seksual serta untuk menurunkan risiko kanker penis. Penyebab dan pencegahan penyakit infeksi.
Penyakit infeksi merupakan suatu masalah kesehatan yang disebabkan oleh organisme kecil seperti bakteri, virus, jamur, ataupun parasit. Organisme ini bisa menular dari orang lain, hewan, ataupun tempat yang terkontaminasi, lalu menyebabkan penyakit di tubuh. Untuk penyebab dari infeksi ini dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit yang menyerang tubuh. Masing-masing dari mikroba ini dapat menimbulkan masalah kesehatan yang berbeda. Beberapa contoh penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri yaitu infeksi saluran kemih atau ISK, keracunan makanan, gastroenteritis, gonore, chlamydia, sifilis, tuberkulosis, pneumonia, kolera, infeksi helicobacter pylori, botulisme, dan tetanus. Beberapa contoh penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus yaitu COVID-19, influenza, campak, rubella, cacar air, polio, HIV, human papillomavirus atau HPV, hepatitis, demam berdarah, rabies, meningitis, dan Ebola. Beberapa penyakit infeksi yang disebabkan oleh jamur yaitu Candidiasis vaginalis, kurap, kutu air, aspergillosis, histoplasmosis, infeksi Cryptococcus, dan otomycosis. Beberapa contoh penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit yaitu toxoplasmosis, malaria, trichomoniasis, gardiasis, infeksi cacing pita, infeksi cacing gelang, kutu rambut, dan kudis. Adapun faktor risiko dari penyakit infeksi ini yaitu semua orang yang berisiko terserang penyakit infeksi. Namun adapun beberapa kelompok orang yang lebih rentan terkena penyakit ini seperti ibu hamil, bayi dan anak-anak, orang lanjut usia, penderita penyakit tertentu seperti asma, penyakit jantung, ataupun diabetes, penderita penyakit autoimun yang menggunakan obat imunosupresan, orang dengan daya tahan tubuh lemah, misalnya akibat menderita HIV atau AIDS, penderita jenis kanker tertentu, atau orang yang sering berpergian jauh. Gejala dari penyakit infeksi dapat bersifat umum atau spesifik. Gejala umum yang dapat terjadi yaitu demam, menggigil, sakit kepala, lelah, tidak enak badan atau meliese, nyeri otot dan sendi pembengkakan, nyeri otot dan sendi, serta pembengkakan kelenjar getah bening. Untuk pencegahan penyakit infeksi ini yaitu penyakit infeksi yang disebabkan oleh organisme tak kasat mata yang hidup di sekitar kita. Pada dasarnya, semua jenis penyakit infeksi ini dapat dicegah jika tidak melakukan kontak dengan organisme tersebut. Adapun salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit infeksi ini adalah melalui vaksinasi. Banyak penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi, misalnya TBC, difteri, herpes zoster, influenza, atau COVID-19. Selain itu, ada beberapa cara lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya infeksi, yaitu mencuci tangan saat sebelum dan sesudah beraktivitas, menutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk, membatasi kontak dengan orang lain saat sedang sakit, melakukan pemeriksaan kesehatan ke dokter secara berkala, membersihkan permukaan benda yang sering disentuh, menjaga kebersihan makanan, menerapkan perilaku seks yang sehat, menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit, tidak berbagi pakai barang pribadi seperti sikat gigi, sisir, handuk, ataupun alat cukur, menghindari penggunaan alat makan dan minum bersama, berkonsultasi ke dokter terkait perlunya vaksinasi, serta yang terutamanya sebelum melakukan perjalanan jauh harus wajib untuk divaksinasi.